penilaian yang baik dari Tuhan dan manusia. Maka inilah yang diinterpretasi sebagai dihargai oleh Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi, jika ayat 2 ini merupakan berkat dari Tuhan kepada orang yang taat kepada Torah dan Mitzvah, maka ayat 4 lebih berhubungan dengan relasi dengan Tuhan dan sesama. Jadi ini lebih berupa penghargaan terhadap karakter baik dalam diri seseorang. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita saat ini? Yang pertama, kitab Amsal mengingatkan kita bahwa jika kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan hanya bersikap pasif dan tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi bersifat aktiflah juga dengan melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi hidup dengan sesama. Dengan demikian, Allah akan menambahkan hari-hari hidup kita agar kita bisa terus bermanfaat bagi orang lain dan orang lain juga terus merasakan kebaikan kita. Cara hidup seperti inilah yang membuat dunia kehidupan kita menjadi lebih baik, dan ini adalah berkat Tuhan bagi kita. Yang kedua, jika orang bisa terus merasakan kebaikan dari cara hidup kita, karena di dalam diri kita selalu ada kebaikan dan kesempurnaan, maka kita bukan hanya disenangi oleh orang lain, tetapi juga dihargai. Ada banyak cara untuk membuat seseorang disenangi oleh orang lain, tetapi belum tentu cara itu membuat dia juga dihargai. Pengajar hikmat mengingatkan kita bahwa jika hidup kita bermanfaat bagi orang lain, dalam arti menghadirkan kebaikan bagi orang lain, maka kita tidak hanya disenangi, tetapi juga dihargai. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali di kesempatan saat ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami dengan kerinduan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dari bacaan mingguan edisi 28 April sampai 4 Mei tahun 2024. Bapak Ibu Saudara, di minggu berjalan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan tema mingguan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pencipta langit dan bumi, Engkaulah Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Maka kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan kerjakan di setiap momen kehidupan kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Maka ya Tuhan, ketika kesempatan ini Tuhan beri, kami mau pakai untuk memberitakan firman, mendengarkan firman Tuhan. Kami minta pertolongan Roh Kudus Tuhan. Berikanlah kami hikmat, tuntunlah kami dalam pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh membaca, merenungkan, mengerti, memahami dalam diskusi yang akan kami buat dalam perenungan saat ini, sehingga sungguh hanya nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Ampuni kasihani kami Tuhan, dan berkenan Engkau memakai setiap kami menjadi alat di tangan untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya kembali bahwa minggu berjalan ini kita membaca dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Dalam kesempatan yang berbahagia ini